Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga teman-teman dalam keadaan baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Condro Wibawa, dosen di jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Industri, Universitas Gunadarma. Nah, di semester kali ini kita akan mempelajari mengenai mata kuliah jaringan komputer. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan informasi mengenai mata kuliah ini ya. Nama mata kuliahnya Jaringan Komputer, kode mata kuliahnya AK045308 ya. Teman-teman kalau ingin tahu RPS mata kuliah ini nanti bisa cari di sap.gunadarma.ac.id dengan kode mata kuliah berikut. Kemudian jumlah SKS pada mata kuliah ini adalah 3 SKS. Dosen pengajar saya sendiri, Condro Wibawa. Email di condro_wibawa@staff.gunadarma.ac.id. Atau kalau teman-teman ingin kontak di media sosial, di Instagram, bisa ke alamat @pak.condro. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di semester kali ini? Ya, di mata kuliah jaringan komputer ini ya nanti kita akan mempelajari mengenai pengenalan jaringan komputer, kemudian topologi jaringan, perangkat jaringan, kemudian protokol, model OSI layer, kemudian kita detailkan model OSI layer, antara lain physical layer, data link, network, transport session, presentation, dan application layer. Ya, kita nanti juga akan mempelajari mengenai IP address and net mask ya. Nah, di M1 hingga M9 ini nanti kita akan berdiskusi di kelas maupun lewat online meeting ya. Di mana nanti saya akan menjadi moderatornya ya, teman-teman bisa berdiskusi, tanya jawab maupun menyampaikan pendapatnya di kelas ya. Sedangkan di M12 hingga M15 yang saya warnain merah ya, itu nanti kebalikannya ya. Saya minta teman-teman untuk menyampaikan ide gagasannya melalui presentasi di depan kelas ya. Saya dan teman-teman yang tidak presentasi nanti yang akan menjadi pendengar dan teman diskusi bagi teman-teman yang sedang melakukan presentasi ya. Di mana topik-topik ini sebenarnya tidak ada di RPS, akan tetapi ingin saya sampaikan atau kita diskusikan di kelas karena ini merupakan topik-topik terkait jaringan komputer atau computer network yang saat ini sedang tren ya, seperti parallel processing and grid computing, kemudian ada cloud computing, ada wireless technology, dan ada Internet of Things. Nah, di sela-sela itu nanti akan ada ujian tengah semester di M11 dan diakhiri dengan ujian akhir semester di minggu ke-16. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Hari ini ya kita akan berkenalan ya dengan jaringan komputer. Ya, sebelum kita lebih dalam lagi mempelajari tentang jaringan komputer ya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan mata kuliah atau dengan jaringan komputer ini. Oke. Nah, di minggu pertama ini ya sasaran atau capaian pembelajaran ya yang akan kita hasilkan ya setelah melakukan pembelajaran ini antara lain adalah mahasiswa mengetahui dan memahami konsep komunikasi, kemudian mengetahui dan memahami konsep jaringan komputer, mampu menyebutkan contoh penggunaan jaringan komputer, dan mampu menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari jaringan komputer ya. Oke. Sebelum kita ke jaringan komputer, kita perlu tahu dulu apa itu komunikasi. Oke. Nah, di sini disebutkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi ya, bisa pesan, bisa ide, bisa gagasan atau apapun ya dari satu pihak kepada pihak lain ya. Dicatat ya. Jadi komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Oke. Nah, sekarang saya minta nih teman-teman untuk mengklasifikasi kira-kira di antara peristiwa berikut atau kejadian berikut mana yang menunjukkan proses komunikasi. Yang pertama, ya, Adi latihan pidato di tengah lapangan sendirian. Oke, Adi latihan pidato di tengah lapangan sendirian. Apakah ini termasuk komunikasi?
Oke, silahkan dijawab. Kemudian nomor 2, Bella bertengkar dan berdebat dengan pacarnya. Kira-kira komunikasi atau enggak? Yang ketiga, Charlie ya, seorang warga negara Inggris nih ceritanya ya, berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan Darto yang orang Jawa yang tidak mengerti bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, Endang melakukan tawar-menawar dengan pedagang sayur di pasar. Oke, jadi ada 4 kejadian ini. Nah, teman-teman silahkan jawab. Ini bisa dicoret-coret di kertas atau bisa di notepad atau mungkin di handphone ya sebagai catatan. Dari keempat peristiwa ini, mana yang termasuk ke dalam proses terjadinya komunikasi. Oke, saya tidak akan jawab dulu ya. Teman-teman nanti bisa cross-check jawabannya ya setelah mempelajari uh, apa itu komunikasi. Oke? Nah, dari peristiwa-peristiwa yang tadi ya, yang teman-teman mungkin sudah bisa mengklasifikasikan mana yang termasuk komunikasi dan mana yang tidak termasuk komunikasi, ya, kita bisa rangkum nih. Ada syarat-syarat terjadinya komunikasi. Oke? Yang pertama, kira-kira apa? Ya, betul. Yang pertama harus ada pemberi informasi. Oke? Iya dong, ya kan? Jika tidak ada yang memberi informasi, ya bagaimana bisa terjadi komunikasi? Ya, misalnya kita nih ada di kelas ya, saya dan teman-teman semua di kelas, kemudian saya diem aja di dalam kelas, teman-teman juga diem aja di dalam kelas. Kira-kira akan terjadi komunikasi atau tidak? Pasti tidak ya, ya karena tidak ada si pemberi informasi. Oke. Syarat yang kedua yang juga mutlak harus ada adalah harus ada si penerima informasi. Betul? Saya di kelas ngomong sendirian, oke? Tidak ada orang lain. Kira-kira akan terjadi komunikasi atau tidak? Kalau tidak ada si penerima informasi. Tidak akan terjadi komunikasi ya. Jadi harus ada pemberi informasi dan ada si penerima informasi. Oke? Nah, sudah ada pemberi dan penerima, selanjutnya apa? Ya, harus ada informasinya. Oke? Harus ada informasi atau pesan atau konten ya yang disampaikan. Oke. Tadi saya berdiri di kelas nih, di depan kelas sekarang. Terus teman-teman ada di tempat teman-teman semuanya, kita saling diem-dieman nih. Ya, sudah ada pemberi informasi, sudah ada penerima informasi, tapi kita diem-dieman sehingga tidak ada informasi atau pesan. Maka juga tidak akan terjadi komunikasi. Oke, jadi syarat yang ketiga harus ada informasi atau pesan. Nah, yang keempat harus ada media. Oke. Media yang menyalurkan informasi dari pemberi informasi ke penerima informasi. Oke. Nah, kita balik lagi ke gambar yang ini. Ya, ini akan terjadi komunikasi. Kenapa? Karena di sini ada si pemberi informasi, ada penerima informasi. Si pemberi informasi ini mungkin menyampaikan sesuatu ya kepada si penerima informasi. Artinya ada pesan atau informasi dan ada media. Oke. Nah, kalau kita sedang berbicara seperti ini berarti medianya adalah udara. Oke. Melalui suara yang saya ciptakan kemudian merambat melalui udara sampailah ke penerima informasi. Kalau seperti di gambar ini dia pakai telepon kaleng ya berarti medianya apa? Telepon kaleng. Kalau tadi malam saya misalnya chat ketua kelas ya, pakai WhatsApp ya. Kira-kira medianya apa? Ya, betul ya. WhatsApp itu adalah medianya ya. Jadi ada pemberi informasi, ada penerima informasi, ada informasinya dan ada medianya. Baru akan terjadi komunikasi. Nah, sehingga ya sekarang teman-teman bisa menjawab nih, bisa cross check jawaban yang tadi ya. Kira-kira kalau Adi latihan pidato di tengah lapangan sendirian, itu akan terjadi komunikasi atau tidak? Ya, tidak ya. Kenapa? Karena tidak ada penerima informasi. Kan dia di tengah lapangan sendirian, oke? Nggak ada penerima informasi sehingga tidak akan terjadi komunikasi. Yang kedua, Bella bertengkar dan berdebat dengan pacarnya. Nah, ini debatable ya. Tapi menurut saya tidak akan terjadi komunikasi. Kenapa? Karena namanya orang bertengkar tuh biasanya nggak mau denger, ya nggak?
Walaupun mungkin salah, tapi kalau sudah bertengkar itu saling nggak mau dengar. Ya, sehingga walaupun ada pemberi informasi, ada penerima informasi, kemudian ada informasinya, ada medianya, tapi si penerima informasi itu nggak mau menerima informasi, maka juga tidak bisa terjadi komunikasi. Ya kan? Nah, kalau sudah terjadi komunikasi ya ngapain bertengkar kan? Kan nggak mungkin. Ya, tapi ini debatable ya, tergantung sudut pandang dari mana. Kalau dari sudut pandang saya, Bella bertengkar dengan pacarnya itu tidak termasuk komunikasi. Oke? Nomor 3. Charlie, si orang Inggris, berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan Darto, orang Jawa yang tidak mengerti bahasa Inggris. Ya, ada pemberi informasi, ada penerima informasi, ada informasi yang disampaikan, dan tentu ada medianya. Karena dia berbicara berarti medianya adalah suara atau udara. Tapi masalahnya terjadi komunikasi enggak? Sudah ada 4 syarat tadi. Ternyata enggak juga. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan beda. Darto itu walaupun statusnya penerima informasi, tapi dia tidak bisa menerima informasi tersebut. Jadi physically ada orangnya, tapi logically dia nggak ada. Karena dia tidak bisa menerima informasi yang disampaikan oleh Charlie. Ya, jadi di kasus nomor 3 ini saya katakan penerima informasi sebenarnya tidak ada. Karena si Darto itu nggak ngerti gitu. Oke. Kemudian nomor 4, Endang melakukan tawar-menawar dengan pedagang sayur di pasar. Jelas ya, terjadi tawar-menawar berarti terjadi komunikasi. Ya, Endang sebagai pemberi informasi, pedagang sebagai penerima informasi. Proses tawar-menawar itu adalah kontennya atau pesannya, dan mereka melakukan tawar-menawar menggunakan media suara atau udara. Jadi nomor 4 terjadi komunikasi. Oke, saya rasa jelas ya. Syarat terjadi komunikasi, ingat-ingat ya, ada pemberi informasi, ada penerima informasi, ada informasi atau pesan, dan ada medianya. Oke? Nah, sekarang dunia ini semakin berkembang, ya kan? Sehingga saat ini media untuk melakukan komunikasi itu bisa bermacam-macam. Oke, sekarang teman-teman bisa mengkelompokkan kira-kira dari 4 peristiwa komunikasi ini, 4 peristiwa ini, mana yang termasuk komunikasi, mana yang tidak. Ya, kalau tadi kan berbicara medianya udara itu udah umum ya. Tapi sekarang kalau saya tanya, Gani mengirim pesan WhatsApp ke Hilmi, apakah terjadi komunikasi? Ya, Gani sebagai pemberi informasi, Hilmi sebagai penerima informasi, pesan WhatsApp sebagai pesan atau informasi yang ingin disampaikan, dan medianya adalah WhatsApp, ya, melalui internet, melalui aplikasi WhatsApp tersebut. Oke, berarti nomor 1 termasuk komunikasi. Nomor 2, Indah memposting foto di Instagram. Teman-temannya ikut berkomentar. Apakah termasuk komunikasi? Ya, betul. Ya, ini termasuk komunikasi juga. Kenapa? Walaupun cuma lewat teks, tapi kan teman-teman ini berkomentar. Artinya dia terjadi komunikasi antara si Indah ini dengan teman-temannya. Oke, medianya apa? Instagram dan internet. Oke. Kemudian nomor 3, Joko sedang menonton berita di TV. Apakah ini termasuk komunikasi? Ya, betul. Ini termasuk komunikasi juga, walaupun komunikasi yang dilakukan adalah satu arah. Ya. Kemudian yang keempat, Koko memesan ojek online dengan aplikasi Gojek. Apakah ini termasuk komunikasi juga? Iya, ini termasuk komunikasi. Ya, walaupun ketika Koko memesan ojek online, itu dia nggak tahu dia mau komunikasi sama siapa kan sebenarnya, ya kan? Karena drivernya kan belum ada, gitu kan? Baru ketika dia klik pesan, si aplikasi menyambungkan ke driver. Nah, berarti medianya siapa? Medianya si aplikasi Gojek ini, ya, karena dia bertugas menyambungkan pesan yang dilakukan oleh Koko kepada si driver Gojek. Jadi ini pun termasuk bentuk komunikasi, ya. Nah, berhubungan dengan arahnya, tadi kita sudah singgung ya bahwa Joko sedang menonton berita di TV. Ini termasuk komunikasi tapi satu arah. Nah, sekarang kita bahas lebih detail mengenai arah komunikasi ini. Yang pertama, kita lihat gambar berikut ini ya. Dari kedua gambar ini, dua-duanya merupakan peristiwa terjadinya komunikasi. Tapi apa yang membedakan kedua jenis komunikasi ini?
Oke. Yang pertama, ada dua orang anak sedang menonton TV. Jelas terjadi komunikasi ya, karena ada pemberi informasi, ada penerima, ada pesan, ada media. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini teman-teman kita yang ciwi-ciwi ya, yang wanita mungkin sudah tidak asing ya dengan wajah ini ya, wajahnya Mas Al ya, mungkin sedang menelpon Andin ya. Ini juga terjadi komunikasi ya, ada penerima, ada pemberi informasi, ada penerima informasi, ada informasi dan ada media. Tapi apa yang membedakannya? Ya, betul. Jadi yang membedakan adalah arahnya. Kalau di kasus menonton TV, ini komunikasi yang terjadi adalah komunikasi searah, ya. Searah itu artinya apa? Searah itu artinya pemberi informasi ya bertugas memberikan informasi saja, tapi tidak bisa menjadi si penerima informasi. Di kasus TV ini, TV bisa memberikan informasi kepada dua anak ini. Tapi apakah dua anak ini bisa memberikan informasi balik kepada TV? Tidak, ya. Sehingga informasi yang terjadi adalah hanya dari TV kepada anak, tidak bisa sebaliknya. Ya, ini yang dinamakan sebagai komunikasi satu arah. Ya. Sedangkan di kasus yang kedua, si Mas Al ini yang sedang telepon, Mas Al bisa menjadi si pemberi informasi, ya. Tapi di sisi lain, kalau si Andin ngomong, Mas Al juga harus ngedengerin dong, ya kan? Itu berarti Mas Al sedang memerankan role sebagai penerima informasi. Artinya, satu orang ini bisa menjadi pemberi informasi, juga bisa menjadi penerima informasi. Nah, komunikasi seperti ini kita sebut sebagai komunikasi dua arah. Oke, jelas ya? Jadi ada komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Nah, istilah teknisnya, komunikasi satu arah itu kita sebut sebagai komunikasi simplex, ya. Sedangkan komunikasi dua arah itu kita sebut sebagai komunikasi duplex, ya. Komunikasi duplex sendiri dibagi menjadi dua, yaitu half duplex dan full duplex. Half duplex itu artinya dia bisa berkomunikasi dua arah bergantian, dua arah, bisa menjadi pemberi dan penerima informasi, akan tetapi dilakukan secara bergantian. Nah, contohnya mungkin teman-teman pernah lihat Pak Satpam atau Pak Security ya, atau mungkin pergi ke gunung yang pakai HT, tahu HT ya, handy talkie ya. Itu kita bisa melakukan komunikasi dua arah, tapi harus bergantian. Ya, misalnya si A ingin komunikasi dengan si B. Si A harus mencet tombol hijau atau merah kalau di HT, kemudian dia ngomong. Nah, ketika si tombol ini dipencet, maka si B ini nggak bisa ngomong. Ya, dia hanya bisa mendengarkan atau sebagai penerima informasi. Nah, nanti si A biasanya akan ngomong, silakan B mengutarakan pendapatnya, ganti. Ya, ada kata ganti di situ. Itu adalah tanda bahwa si B silakan ngomong, silakan menjadi pemberi informasi. Si A akan berperan sebagai si penerima informasi. Nah, dalam kasus ini komunikasi terjadi nih dua arah, ya. Akan tetapi bergantian, tidak secara simultan atau bersamaan. Ya, maka disebut sebagai half duplex. Sedangkan yang full duplex seperti apa? Ya, kayak tadi Mas Al sedang nelpon Andin, ya kan? Pas Mas Al ngomong, Andin motong di tengah, bisa nggak? Bisa ya, tanpa harus ngomong ganti ya. Tapi sudah bisa langsung bergantian tuh role-nya. Nah, ini yang dinamakan sebagai full duplex. Oke, saya rasa cukup jelas di sini. Nah, sekarang apa hubungannya komunikasi dengan jaringan komputer, Pak? Oke, tadi kita sudah sebutkan bahwa media komunikasi itu berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah penggunaan komputer sebagai media komunikasi. Oke, saat ini komputer adalah media komunikasi yang paling umum digunakan. Contohnya, teman-teman pakai WA. Kira-kira sehari bisa WA-an berapa lama? Atau berapa kali kalian WA? Ya, bisa sepanjang hari, Pak, ya kan? Berarti kamu sudah memanfaatkan media komputer untuk berkomunikasi. Kenapa? Karena WA itu kan lewat internet. Internet itu adalah jaringan komputer. Lagi, kalian buka Instagram berapa kali sehari?
Apakah itu termasuk bentuk komunikasi? Iya, tentu saja. Bentuk komunikasi yang dilakukan melalui komputer. Ingat ya, smartphone kita ini juga komputer loh, ya kan? Ada prosesor, ada memori, ada I/O, berarti ini termasuk komputer. Ya, komputer itu nggak cuma laptop atau komputer desktop ya. Smartphone juga merupakan komputer, ya. Sehingga, ya, sehari-hari kita melakukan komunikasi menggunakan media komputer, gitu kan? Nah, selain membantu user kita ini melakukan komunikasi dengan memanfaatkan komputer, nah ternyata si komputer itu sendiri bisa melakukan komunikasi dengan komputer lainnya. Atau bertukar pesan dengan komputer yang lainnya. Tanpa si user atau operator atau manusia itu memahaminya. Oke, contohnya ketika kita mau ngeprint nih, mau ngeprint dari komputer ke printer, kita cukup tekan tombol print. Apa yang terjadi? Apakah kita menyuruh langsung printernya untuk ngeprint? Kan enggak kan? Ya, terjadi komunikasi antara komputer dan print. Hai print, gitu. Kalau bisa ngomong tuh kira-kira gitu. Hai printer, saya ini udah dapat orderan nih, suruh ngeprint. Kamu siap nggak saya print? Kamu siap nggak apa namanya ngeprint sesuai dengan yang saya inginkan? Nah, maka terjadi komunikasi itu antara si komputer dengan si printer. Bisa jadi printernya lagi mati, maka dia akan ngirim feedback balik. Komputer is off. Kan pernah kan kita ngeprint printernya off. Atau kertasnya nggak ada, apa tuh istilahnya, paper apa gitu ya. Itu kan berarti terjadi komunikasi tuh antara si komputer dengan si printer. Tanpa kita sadar atau tanpa kita paham bagaimana proses yang sebenarnya terjadi. Yang jelas terjadi komunikasi antara komputer dengan device lainnya yaitu printer. Oke, paham ya? Jadi komunikasi nggak cuma terjadi antara manusia, tapi ternyata komputer atau alat atau device itu juga melakukan komunikasi. Nah, pertanyaannya, kalau dari komputer ke printer kan ada kabelnya, itu jelas bisa terjadi komunikasi. Nah, kalau komputer ke komputer gimana Pak caranya? Oke. Nah, maka ada bidang yang namanya jaringan komputer. Ya, jaringan komputer ini adalah bidang yang mempelajari mengenai ya sekumpulan komputer yang saling terhubung dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi saya ulangi, jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer, ya catat ya, sekumpulan komputer. Artinya nggak cuma satu komputernya, ya minimal dua. Ya, minimal bisa kumpul-kumpul ya. Minimal dua, sekumpulan komputer yang saling terhubung. Ya, jangan lupa saling terhubung. Ya, terhubungnya bisa pakai kabel atau bisa pakai wireless. Ya kan? Yang penting terhubung, connected. Oke? Dan bisa berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Oke? Sekali lagi ya, sekumpulan komputer. Artinya nggak cuma satu komputer, minimal dua komputer. Yang dua komputer ini saling terhubung, ya bisa oleh media transmisi kabel atau wireless dan lain-lain, dan dipastikan bisa berkomunikasi. Ya, jangan cuma nyambung kabelnya doang, tapi nggak bisa komunikasi. Ya, itu belum bisa dikatakan jaringan. Jadi harus ada sekumpulan komputer, harus saling terhubung dan saling bisa berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Baru bisa dibilang itu adalah jaringan komputer. Ya, jaringan komputer paling minimal, paling sedikit dilakukan oleh dua komputer. Yang paling gede internet, ya, yang menyambungkan miliaran device atau komputer. Oke. Nah, tujuan akhir dari jaringan komputer itu apa? Ya ini. Baik yang peer-to-peer, yang cuma dua komputer, ataupun yang menggunakan berbagai macam device atau platform kayak gini, tujuannya cuma satu. Untuk apa? Untuk bisa saling berkomunikasi. Oke. Contoh nyata keberadaan jaringan komputer di sekitar kita adalah, ya paling gampang internet. Ya kan? Saat kita terhubung ke internet, ya kita sedang terhubung ke jaringan komputer yang menghubungkan jutaan tuh bahkan miliaran komputer atau perangkat lainnya. Ya enggak? Kita akses YouTube misalnya dari browser di handphone kita. Ya, kita misalnya teman-teman ke kamar, lagi di kamar sendirian, cuman pegang handphone, kemudian akses YouTube.
Nah, sebenarnya walaupun secara physically kok kelihatannya sendirian gitu kan. Apa mungkin terjadi jaringan komputer? Ya, ternyata kalau kita akses YouTube, yaitu kita sudah tersambung ke jaringan internasional, ya kan? Jaringan internet artinya terjadi jaringan dari kamar kita ke dunia luar. Nah, itu yang disebut sebagai jaringan. Nah, apalagi misalnya, teman-teman misalnya eh, laptopnya nggak ada jaringan internet nih, gitu kan? Tapi lagi butuh internet nih, teman-teman tethering, ya tethering dari smartphone-nya, di tethering, kemudian laptopnya nyambung ke hotspot dari handphone ini, connected. Maka terjadi jaringan komputer antara laptop atau komputer dengan smartphone-nya. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh keberadaan jaringan komputer di sekitar kita. Ya, belum lagi yang ke teknis, misalnya kalau teman-teman pergi ke lab komputer pasti ya, antar komputer itu terhubung ke jaringan. Belum lagi teman-teman kalau nanti di kerja di perkantoran pasti di tiap gedung itu ada jaringan komputernya atau jaringan komputer lokalnya. Ya, tapi yang paling gampang ya kalau ngasih contoh ya internet itu tadi. Sekali kita terhubung ke internet, kita terhubung ke jaringan komputer internasional. Oke? Oke, nah sekarang teman-teman perlu tahu juga nih model-model jaringan komputer. Oke? Tadi jaringan komputer, saya ulangi lagi, sekumpulan komputer saling terhubung dan berkomunikasi. Oke? Nah, pihak yang meminta data ya, atau pihak yang menerima data itu disebut sebagai klien atau host. Ya, kalau yang tadi kan di komunikasi ada pemberi, ada penerima informasi. Nah, si penerima informasi ini kita sebut sebagai klien atau host. Sedangkan si pemberi informasi atau pengirim informasi kita sebut sebagai server. Oke. Nah, model ini disebut sebagai model client server, yaitu klien meminta data, server memberikan data. Maka terjadi hubungan antara si klien dan server. Maka terjadilah model jaringan klien server. Nah, model ini digunakan di hampir semua model jaringan komputer. Nah, berdasarkan fungsinya, ya jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan client server. Apa bedanya? Nah, peer-to-peer adalah jaringan komputer yang mana masing-masing komputer tuh bisa bertindak sebagai klien maupun server. Ya, teman-teman bisa perhatikan contoh ini. Di sini ada komputer A dan komputer B. Oke, di komputer A dia terhubung ke device printer, komputer B terhubung ke device scanner. Oke, karena ini sudah terhubung jaringan, walaupun cuma dua komputer, ya kan? Suatu hari si B ini mau ngeprint. Ini kan nggak terhubung ya secara logik, secara langsung ini nggak terhubung antara B dan printer. Tapi B mau ngeprint ke printer ini, kira-kira bisa nggak? Bisa ya. Kenapa? Karena masih ada A. Ada si pemilik printer ini. Maka si B akan komunikasi ke A. Hai A, ya. Gue mau ngeprint nih. Bisa tolongin nggak? Oke, si A jawab oke. Maka si B akhirnya ngeprint minta tolong ke A ngeprint ke printer. Nah, maka dalam kasus ini si B sebagai klien, si A sebagai server. Oke. Nah, sebaliknya suatu saat si A pengen scan dokumen. Oke. Karena dia tidak terhubung langsung ke scanner, maka dia minta tolong ke B. Oke, dia minta tolong ke B ya untuk scan dokumen. Maka A request ke B, B tolongin gue dong, mau scan dokumen nih, ya. Berarti dalam kasus ini A sebagai klien, B sebagai server. Nah, kondisi seperti ini ya, di mana masing-masing komputer itu bisa bertindak sebagai klien maupun server, ini disebut sebagai jaringan peer to peer. Ya, atau ada yang nyebut juga point to point ya, atau biasanya disingkat P2P. Oke, paham ya? Nah, kemudian yang kedua ada tipe jaringan client server, yaitu
jaringan komputer yang mana terdapat komputer yang difungsikan ya khusus sebagai server memang. Ya, yang melayani aktivitas dari komputer lainnya atau klien atau host. Ya, dalam kasus klien server ini ya udah, klien dia hanya bertindak sebagai klien, dia tidak akan bertindak sebagai server seperti yang terjadi di peer-to-peer tadi. Misalnya, teman-teman akses YouTube, ya, akses YouTube. Maka ketika akses YouTube, teman-teman sebagai klien, ya, si YouTube ada server, ada file server, ada web server di sana, ya. Semua server itu nanti akan melayani kebutuhan klien. Oke, tapi tidak akan ada ceritanya server YouTube misalnya mau akses data di klien. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena memang tidak diperuntukkan untuk itu. Si server hanya menyediakan layanan. Ya, tidak request layanan ke klien ini. Ya, ini yang dinamakan sebagai client server. Jadi memang ada server atau memang ada komputer yang difungsikan, sengaja difungsikan sebagai server dan komputer yang didedikasikan sebagai klien. Dan memang tidak diperuntukkan untuk tukar-menukar role. Ya, itu adalah tipe jaringan client server. Tadi berdasarkan fungsinya, sekarang berdasarkan distribusi sumbernya. Ya, jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Ya, jaringan terpusat artinya tadi ada komputer yang bertindak sebagai klien dan server, ya, di mana semua informasi ada di server. Ya, semua informasi ada di server. Oke. Tentu ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Salah satunya kelebihannya, kalau semuanya ada di server, data pasti sinkron. Ya enggak? Dia mau diakses dari sini, dari sini, dari sini, pasti datanya sama. Karena terpusat. Maintain-nya gampang, servernya cuma satu, ya kan? Kerugiannya apa? Kalau server ngedown, down semuanya. Oke? Kalau servernya down, kliennya nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu adalah jaringan terpusat. Nah, ada sistem yang namanya jaringan terdistribusi, yaitu model jaringan di mana beberapa model jaringan terpusat itu disatukan sehingga di dalam jaringan ini terdapat beberapa server yang saling berhubungan membentuk jaringan. Oke, ya di sini ada server 1, server 2, server 3. Bisa jadi masing-masing server ini memiliki fungsi yang berbeda atau bisa jadi masing-masing server ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama, akan tetapi cuman sebagai mirroring server atau backup server. Ya, bisa jadi masing-masing server punya role yang berbeda-beda atau bisa jadi punya role yang sama. Nah, keuntungannya jadi jaringan terdistribusi itu apa? Kalau misalnya ada server yang mengalami kegagalan, misalnya di sini gagal, maka user ini tetap akan bisa beroperasi atau bertransaksi. Kenapa? Karena dia masih nyambung ke server yang ini. Ya, ini masih nyambung ke server yang ini, bisa nyambung ke server yang ini. Ya, jadi walaupun terjadi kegagalan di satu titik, di satu server, maka jaringan ini tetap masih bisa berjalan. Nah, ini adalah jaringan terdistribusi. Kelebihannya itu. Kekurangannya apa? Karena servernya banyak, otomatis maintain-nya banyak. Karena servernya banyak, otomatis biayanya banyak. Nah, itu kekurangannya. Nah, tapi balik lagi, tergantung kebutuhannya seperti apa. Ya, kalau kebutuhannya memang untuk data yang terpusat, kita pakai jaringan terpusat. Kalau kebutuhannya memang untuk reliabilitas sistem, jaringan terdistribusi bisa menjadi pilihan. Oke. Nah, sekarang manfaat dan resikonya. Ya, tentu kita mengimplementasikan jaringan komputer itu ada tujuan. Ya, ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, tujuannya apa? Ini tergambar ke dalam manfaat. Ya, manfaat jaringan komputer yang pertama, antar komputer bisa saling berkomunikasi. Jelas ya, memang tujuannya dibuat jaringan itu kan agar antar komputer bisa saling berkomunikasi. Yang ujung-ujungnya nanti antar user bisa saling berkomunikasi. Oke. Ya, yang kedua, yang tidak kalah pentingnya yaitu berbagi resource. Ya.
Bisa hardware, bisa software. Misalnya, teman-teman bisa bayangkan di satu ruangan ada 10 komputer. Oke, 10 komputer. Nah, akan lebih efektif mana? Apakah 10 komputer tersebut masing-masing punya printer, punya scanner? Atau sebenarnya cukup satu printer, satu scanner aja yang bisa dimanfaatkan oleh ke 10 komputer itu? Ya, tentu akan lebih efektif kalau di satu ruangan itu printernya satu, scannernya satu. Ya kan? Komputernya 10. Jadi ke 10 komputer ini bisa memanfaatkan resource yang sama. Bisa memanfaatkan printer dan scanner yang sama untuk digunakan oleh ke 10 komputer tersebut. Nah, ini adalah manfaat jaringan komputer dalam hal berbagi resource. Ya, tentu bukan cuma printer, bukan cuma scanner ya. Misalnya ada CCTV juga bisa, kamera juga bisa dan lain-lain. Ya, itu dari sisi hardware. Untungnya apa kalau seperti itu? Yang jelas efisiensi. Karena printernya, scannernya ketimbang beli 10 dibanding beli satu, ya tentu lebih efisien yang beli satu. Toh makainya nggak setiap hari gitu kan. Toh makainya nggak selalu bareng-barengan gitu. Jadi untuk efisiensi. Yang kedua, selain hardware, kita juga bisa berbagi resource software. Misalnya teman-teman gara-gara ada jaringan komputer bisa bermain game online. Di mana di dalam game online itu teman-teman misalnya bisa berbagi resource kan. Bisa main bareng temennya, bisa tukar-tukaran gift, bisa tukar-tukaran senjata dan lain-lain ya, berbagi resource. Mungkin kalau di perkantoran teman-teman kenal yang namanya Office 365 ya. Office 365 tuh kayak semacam Office application kayak Word, Excel, PowerPoint kayak gitu ya. Jadi tapi ini berbasis cloud ya, di mana di satu file itu bisa dikerjakan bareng-bareng. Misalnya kayak spreadsheet gitu. Spreadsheet atau Excel-nya di situ itu satu file bisa diakses oleh 5-10 orang secara bareng-bareng. Jadi keroyokan sistemnya. Nah, itu memungkinkan. Itu kan namanya berbagi resource, ya. Softwarenya satu dipakai bareng-bareng. Atau teman-teman bisa yang suka coding bisa pakai Google Colab, ya. Coding Python bisa di situ bareng-bareng dengan programmer yang lainnya. Atau bisa juga misalnya satu aplikasi itu bisa dipakai bareng-bareng. Jadi cukup diinstal di sisi servernya aja, tapi bisa dimanfaatkan oleh semua klien. Itu ada juga ya. Misalnya kalau untuk penggambar di engineering construction itu ada misalnya kayak AutoCAD dan CAD-CAD yang lainnya itu bisa memfasilitasi hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian selain berbagi resource, manfaat jaringan komputer yang lainnya adalah integrasi dan sinkronisasi data. Ya, misalnya tadi Google Spreadsheet atau aplikasi berbasis server. Ya, misalnya ada toko ABC. Ya, toko ABC ini ada di kota yang berbeda-beda. Ya, kalau mereka tidak terkoneksi dengan jaringan, maka datanya itu tidak saling tersinkronisasi dan terintegrasi. Ya, sehingga kalau di pusat saya ingin tahu dong stok beras di semua toko saya itu berapa, ya. Kalau tidak terkoneksi jaringan tentu sulit, ya. Tapi kalau sudah terkoneksi dengan jaringan, dengan aplikasi berbasis server misalnya, nah kita bisa tahu tuh berapa jumlah stok beras di kesemua toko ini, walaupun lokasinya berbeda-beda. Ya, atau misalnya teknologi mirroring, ya. Mirroring itu artinya ada satu komputer server disiapkan, kemudian ada server kedua yang tugasnya itu adalah mirror, ya. Dia isinya sama plug dengan si A, nanti misalnya si A down, bisa langsung B ini langsung menggantikan si A. Nah, itu fungsinya seperti itu. Nah, ini hanya bisa terjadi jika terjadi komunikasi antara server A dan B, sehingga mutlak di situ ada jaringan komputer. Nah, makanya di manfaat ini adalah manfaat integrasi dan sinkronisasi data. Ya. Kemudian reliabilitas data. Ya.
Saya kembali ke contoh toko tadi, ya. Misalnya di setiap toko ini tidak saling terintegrasi, ya. Datanya tidak bisa kita lihat di pusat, gitu misalnya. Harusnya barang di toko tuh sudah berkurang, Pak, sudah mau habis. Tapi karena data tidak tersinkronisasi, maka data di pusat tuh kelihatannya kok datanya masih ada gitu. Sehingga tidak dikirim barang lagi. Akhirnya apa? Keputusan yang dibuat kan jadi salah. Ya, karena datanya salah, karena datanya belum tersinkronisasi. Ya kan? Akibatnya keputusan yang dibuat pun jadi salah. Nah, biar benar gimana? Ya harusnya ketiga lokasi ini harus tersinkronisasi datanya sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih reliable. Kemudian juga pemanfaatan berbagai fitur jaringan yang ada. Ya, seperti yang saya contohkan tadi misalnya. Di aplikasi berbasis internet nih, hari ini siapa sih yang nggak pakai YouTube? Siapa sih yang nggak pakai Instagram? Siapa sih yang nggak pakai email? Gitu kan? Nah, semuanya itu hanya mungkin ada jika ada jaringan komputer. Ya, YouTube, Instagram, WhatsApp video call, online meeting, dan sebagainya, itu tidak akan ada kalau tidak ada jaringan komputer. Oke, nah itu dari manfaat dari jaringan komputer. Dan lain-lain ya, teman-teman tentu bisa membuat daftarnya sendiri. Nah, akan tetapi ya, tidak ada sesuatu tuh yang positif terus ya. Ada manfaat pasti ada resiko juga. Nah, resikonya apa? Yang pertama, tentu aja kalau kita terkoneksi dengan komputer lainnya itu keamanan data yang menjadi sangat sensitif ya. Komputer kita bisa terkena virus, bisa terkena scamming, bisa diserang oleh cracker dan lain-lain ya. Scamming, phishing bisa datang lewat email. Betul? Email ada atau email akan tersinkronisasi hanya jika kalau ada jaringan. Oke? Nah, jadi karena ada jaringan, maka ada email. Karena ada email, maka ada proses yang namanya phishing, ada scamming, ada virus dan lain-lain. Ya, jadi karena ada jaringan, maka ada resiko keamanan data di situ. Makanya pernah ada yang ngomong bahwa kalau mau komputer kalian aman, maka jangan tancap apa-apa. Kalau mau komputer kalian aman, jangan koneksikan ke jaringan. Jangan masukkan flash disk ke situ, ya. Karena itu akan terjadi komunikasi, akan terjadi connectivity sehingga memungkinkan terjadi serangan di situ. Akan tetapi di era saat ini, di hari ini, masa iya sih kita tidak mau masuk ke dalam jaringan? Masa iya sih kita masih mau kekeh terhadap keamanan data yang manual seperti itu, yang tidak mau terkoneksi dengan yang lain? Ya, kayaknya nggak mungkin. Ya, maka walaupun ada resiko keamanan data, tentu nanti ada cara-cara atau tips-tips agar data kita tetap aman. Yang kedua, ketergantungan. Oke, ketergantungan. Ya, ketergantungan ini bisa secara secara sistem memang seperti itu atau secara psikologis ya. Misalnya secara sistem itu apa? Misalnya kita buat aplikasi terpusat. Katakanlah kalau di Gunadarma kan ada Vclass ya, ada Vclass. Nah, mahasiswa itu bisa akses Vclass hanya jika si servernya hidup. Ya enggak? Kalau servernya mati, ya mahasiswa nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya mahasiswa tergantung kepada server Vclass. Kalau server Vclass-nya optimal, bagus, kencang, maka mahasiswa bisa memanfaatkan Vclass. Jika tidak, maka ya nggak bisa memanfaatkan Vclass. Nah, maka terjadi ketergantungan kan? Mahasiswa tergantung kepada kinerja dari server Vclass. Oke? Itu secara real, fisik memang seperti itu. Secara psikologis gimana? Nah, maksud saya seperti ini. Seorang programmer hari ini, ya saya kebetulan juga programmer gitu kan. Seorang programmer hari ini emang masih ada yang apal sintak coding itu benar-benar apal tanpa nyontek apapun. Ya. Mungkin masih ada, tapi kalau saya pribadi dan teman-teman yang saya tahu sih enggak gitu ya. Jadi kita semua tergantung kepada Google, ya.
tergantung kepada Google. Mungkin kita tahu alurnya, flowchartnya seperti apa, keywordnya mau seperti yang dicari apa tahu. Tapi sintaknya apa, kita sering lupa, ya, sering lupa. Atau memang tidak diingat-ingat, ya. Karena kita apa? Kita tergantung pada Google. Nah, orang di Google ada ngapain sih diingat-ingat gitu kan? Nah, maka kita tergantung kepada Google. Kalau Google mati, ya udah, bisa jadi ya kita harus belajar lagi dari nol gitu kan, karena sintak-sintaknya berbeda. Nah, ini adalah contoh dari ketergantungan. Kemudian promosi tindakan negatif, ya. Ini juga bisa menjadi resiko karena ada jaringan komputer, jadi tindakan-tindakan negatif itu bisa tersebar dengan sangat cepat dan sangat mudah. Tapi ini juga bisa dibalik sih. Promosi tindakan positif, yaitu menjadi manfaat dari jaringan komputer, ya. Balik lagi ya, ada dua sisi yang memang bisa kita manfaatkan atau justru itu menjadi resiko bagi kita. Oke. Kemudian yang keempat, yang biasanya paling banyak ya, paling banyak. Yang namanya resiko jaringan komputer itu apa? Ya tentu aja ada tambahan biaya, ada tambahan tenaga, baik untuk pengadaan, operasional maupun pemeliharaan. Oke. Nah, tentu kalau kita punya komputer di satu ruangan, kita mau bikin lab, tentu butuh biaya bukan? Beli servernya, beli kabelnya, beli peralatan, hub, switch, dan lain-lain. Semuanya butuh biaya. Juga butuh tenaga, karena kita butuh masang. Ya, baik untuk pengadaan di awal, untuk operasional sehari-hari, maupun untuk pemeliharaan atau maintenance. Barangkali waktu kita gunakan udah setahun nih, ternyata switch-nya perlu diganti. Ya, itu adalah pemeliharaan. Butuh biaya dan tenaga lagi. Nah, itu adalah resikonya. Ya. Nah, akan tetapi, ya, setiap hal itu pasti memiliki dua sisi. Ada positif dan negatifnya. Nah, berhubungan dengan jaringan komputer ini, nah tentu saja kita harus bijak melihat mana yang lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya. Ya, kalau saya pribadi, saya lebih memilih yang lebih banyak positifnya, ya, karena dengan kita terkoneksi dengan jaringan komputer itu segala informasi bisa kita dapatkan dengan lebih mudah, dengan lebih cepat dan lebih murah. Ya, akan tetapi tentu ada hal negatifnya, kita bisa tangkal dengan hal-hal yang bisa meminimalisir resiko-resiko tersebut. Ya, misalnya kalau ada virus gimana, Pak? Tinggal install antivirus, ya kan? Kalau ada serangan dari email, scam ataupun phishing gimana, Pak? Ya kita harus lebih aware, ya. Harus lebih aware mana misalnya email yang beneran, mana email yang spam dan seterusnya, ya. Semuanya pasti ada manfaat, pasti ada resikonya. Tapi sekali lagi mana yang memiliki kemanfaatan lebih banyak, itu yang akan kita pilih. Oke, itu tadi paparan saya ya mengenai materi di minggu pertama ini adalah pengenalan jaringan komputer. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, ya bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, atau bagi mahasiswa saya bisa langsung kontak saya di email yang sudah saya sebutkan tadi ataupun melalui nomor WA yang sudah saya kasih ke ketua kelas masing-masing. Oke, terima kasih atas kesempatannya, ya, atas waktunya sudah menonton video ini. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.